Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan daku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saya punya 2 orang anak, saudara, Vano dan Vana. Kedua anak kami ini unik. Ya, jadi keunikannya tuh begini. Kalau mereka mengingini sesuatu, itu tidak terus terang langsung minta A, minta B, atau minta C, tetapi dengan sebuah pendahuluan lebih dahulu. Tidak langsung ujuk-ujuk minta sesuatu itu. Contohnya seperti ini. Saya masih ingat ketika anak saya yang pertama, Vano, itu ingin mie ayam. Ketika kami melewati warung mie ayam, tiba-tiba anak saya Vano ini menceletuk, ambune, econe, dalam bahasa Indonesia, baunya enak. Dengan bahasa yang seperti ini mengungkapkan isi hatinya bahwa sebenarnya dia itu mau dibelikan mie ayam sama bapak dan ibunya. Beda dengan anak saya yang kedua, saudara. Kalau anak saya yang kedua yang bernama Vana ini, kalau dia mengingini sesuatu, dia tidak langsung minta hari itu, tapi dia selalu bilang, Pak, Ma, nanti kalau punya uang aku belikan ini ya. Kadang sebagai orang tua, hati seorang bapak melihat anaknya meminta sesuatu seperti ini
pengennya itu gendang gitu, segera untuk membelikan apa yang mereka mau. Namun terkadang tidak bisa seperti itu. Walaupun saya sebagai bapak, mamanya sebagai seorang ibu, sayang kepada anak-anak kami, namun tidak serta-merta apa yang mereka pinta dapat langsung kami berikan. Meskipun dengan bahasa sanepo, meskipun dengan bahasa yang santun sekalipun, nanti tidak ada berkat ya Pak, nanti kalau ada uang ya Pak berikan. Saudara, hati seorang bapak, hati seorang ayah sangat sakit ketika anak meminta sesuatu dan sebagai bapak saya belum bisa memberikan. Saya berpikir bahwa hatinya seorang Bapa kita di surga, Bapa kita di surga itu begitu mengasihi kita. Bahkan pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan pengajaran yang enyek-enyek, bukan pengajaran yang biasa-biasa saja. Tapi Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus, di dalam memberikan pengajarannya kepada saya dan panjenengan yang notabene adalah orang-orang yang dikasihinya, itu pengajaran yang terbaik. Intinya saudara, Bapa kita yang ada di dalam surga, Bapa kita yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kula panjenengan sana. Dan saya percaya hati Bapa ketika kita meminta sesuatu kepada Bapa kita, yang ada di dalam hati Bapa adalah memberikan untuk saya dan panjenengan. Hati Bapa yang ada di dalam hatinya adalah ingin memberikan yang terbaik dari setiap kita yang meminta kepadanya. Namun tidak serta-merta apa yang kita pinta itu akan diberikan Bapa kita, meskipun Bapa kita di dalam hatinya selalu yang ada adalah ingin memberi. Tentu ada banyak alasan, saudara. Dan saya percaya hati Bapa kita di surga pun sama dengan hati kita para orang tua ketika anak kita meminta-minta kepada kita dengan bahasa yang sanepo, dengan bahasa yang diperhalus, dengan bahasa yang dipersantun. Ketika kita belum bisa memberikan itu dengan berbagai macam alasan, hati kita yang sangat-sangat ngeresnu ini pun dialami oleh Bapa kita di surga. Ketika anak-anak Tuhan meminta kepadanya dan Allah tidak serta-merta langsung memberikan karena berbagai macam alasan tertentu yang mungkin pikiran kita tidak jajak, saudara, untuk mengerti alasan itu. Allah untuk beberapa waktu lamanya menahan sesuatu yang kita ingini itu untuk diberikannya kepada kita. Hati Bapa pun sesak mungkin, ngeresnu, sebenarnya pengen segera memberikan itu kepada kita. Sebenarnya Bapa kita tuh pengen memberikan apa yang kita pinta itu segera
Namun Allah punya alasan-alasan tertentu. Bapa kita punya alasan-alasan tertentu kenapa apa yang kita minta belum diberikan kepada kita. Namun yang pasti saudara, bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, yang ada di dalam hati Bapa adalah memberikan yang terbaik. Masalahnya adalah kapan? Dan kita tidak tahu waktunya Tuhan. Yang perlu kita ketahui adalah hati Bapa itu selalu ingin memberikan yang terbaik. Seperti halnya hati kita para orang tua. Ketika anak-anak kita meminta, yang ada di dalam hati kita adalah memberikan. Sejauh itu baik untuk anak-anak kita. Bersyukurlah kepada Bapa kita di surga, karena Bapa kita di surga sama halnya seperti seorang ayah yang begitu sayang kepada anak-anaknya. Seperti itulah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, begitu sangat menyayangi saya dan saudara. Katakan saat ini, Tuhan Yesus sangat menyayangiku. Tuhan Yesus sangat mengasihiku. Aku adalah orang yang paling disayangi Tuhan. Aku adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Perkatakan itu kepada diri panjenengan. Secara pribadi, memang Allah paling mengasihi kita, paling menyayangi kita. Tidak menutup kemungkinan anak-anak Tuhan yang lain pun yang paling Tuhan kasihi, yang paling Tuhan sayang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.